Ya mungkin kalau tidak menyeret nama UTM mungkin kurang seksi beritanya, mungkin begitu ya. Yang namanya aksi massa dan apalagi terjadi di hampir seluruh Indonesia, itu selalu saja ada pihak-pihak yang coba untuk mendompleng. Kalau saya jadi bupati, ya saya terima kasih begitu. Berarti masyarakat kita itu sayang sama bupati, kan begitu, sehingga bupati diingatkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, maka jangan dicuekin. Baik, terima kasih. Kali ini saya berkesempatan duduk bersama dengan Pak Rektor UTM. Ini kesempatan langka karena beliaunya tentu sangat sibuk, cuman kebetulan berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Studio Kreatif. Tentu ini luar biasa bagi saya dan tim. Terima kasih Pak Rektor. Siap, sama-sama. Terima kasih. Nah, selain Rektor UTM, beliau ini banyak pengalamannya. Cuman saya nggak tahu persis gitu ya, dan saya tidak mau membacakannya satu persatu. Tapi jangan khawatir, beliau ini sangat berpengalaman dan salah satu idola saya. Kenapa idola saya? Beliau ini kalau penampilannya tenang, cuman jangan kira ketenangannya tanpa ada isi gitu ya. Beliau ini tenang tapi di dalamnya luar biasa. Kalau saya kebalikannya, kulina luar biasa. Isinya nggak ada. Jadi saya sangat mengidolakan beliau dan saya beberapa waktu terakhir belajar untuk bisa tenang walaupun tidak setenang Pak Rektor. Selamat datang di studio kami Pak Rektor. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rektor, sibukannya selain Rektor UTM apa saja Pak Rektor? Ya, saat ini fokus menjalankan amanah untuk mengelola dan mengembangkan kampus ya. Jadi yang lain-lain ya sampingan, kalau ada waktu ya tetap dijalankan, kalau nggak ada ya resiko memegang amanah sebagai pimpinan UTM, maka tentu fokus utama totalitasnya untuk mengelola kampus. Siap. Nah, beliau ternyata totalitas mengelola kampus kali ini. Menarik ini. Dan saya langsung saja, tidak mau berlama-lama karena waktunya sedikit dengan Pak Rektor ini. Saya penasaran, di bawah kepemimpinan Pak Rektor, beberapa tahun terakhir ini, UTM kayak, ya kalau bahasa saya gitu, melejit gitu ya. Banyak hal yang dilakukan. Sebenarnya ingin diapain ini Pak Rektor sama beliau? Kalau bahasa sederhananya, impian Panjenengan UTM ini nanti seperti apa di tangan Panjenengan? Mungkin bisa dijelaskan secara simpel agar yang penasaran nanti Rektor UTM seperti apa bisa tercerahkan. Ya, tentu UTM sebagai bagian dari kampus negeri ya, PTN yang ada di Indonesia itu punya tanggung jawab, punya amanah untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas pokok serta fungsi UTM sebagai perguruan tinggi negeri ya. Jadi tentu visi utama saya adalah bagaimana UTM menjadi kampus yang benar-benar berfungsi untuk ikut andil dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara ya, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas tidak hanya dari sisi intelektualitas, tapi tentu juga dari sisi emosional dan spiritual. Karena cerdas di salah satu pihak tanpa mengikutkan kecerdasan di pihak lainnya, nah itu ada potensi untuk kecerdasannya itu tidak optimal ya untuk ikut dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya menjadikan atau mewujudkan negara yang adil makmur ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tentu UTM saya ingin benar-benar menjadi kampus yang maksimal, optimal, ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, baik intelektualitas, spiritualitas, dan emosionalnya. Itu tentu ya. Nah yang selanjutnya tentu kami ingin, sebenarnya nggak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk. Saya ingin UTM itu
ya sama dengan kampus-kampus lainnya yang ada di Indonesia, khususnya PTN-PTN besar begitu, PTN-PTN negeri yang karena kita dialokasikan anggaran oleh negara, maka tentu kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding kampus-kampus swasta untuk ikut serta mewujudkan tujuan negara. Itu sebenarnya ya, dan saya sadar untuk mewujudkan itu kita tidak bisa sendirian. Kita harus membangun soliditas dan kekompakan sivitas internal. Nah, kita juga harus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk ya pemerintah daerah, swasta, termasuk rekan-rekan media dan masyarakat secara keseluruhan. Dan alhamdulillah ya sebagai bentuk rasa syukur ya, dan ini Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 3 tahun saya menjalankan amanah sebagai pimpinan UTM. Walaupun tentu banyak hal yang masih harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, tapi alhamdulillah ada cukup banyak capaian juga, baik dari sisi perbaikan tata kelola, dari sisi perbaikan dan pembaharuan metode pembelajaran, dari sisi jaminan mutu baik akademik maupun non akademik begitu. Salah satu contohnya misalnya alhamdulillah saya masuk jadi rektor UTM itu ada 33 program studi ya, dan masih ada 3 yang C akreditasinya dan baru 4 yang unggul itu. Nah sekarang alhamdulillah 3 tahun kurang 3 bulan ya, saya Desember itu nanti 3 tahun. Nah sekarang yang program studi sudah ada 37, ada tambahan 4 program studi ya, ada 1 profesi, ada 1 magister dan ada 2 program doktoral ya. Dan ini tentu ya kebanggaan bagi UTM, karena tidak hanya pertama di UTM kita memiliki program doktor, tapi ini pertama di Madura itu. Dan kita langsung memiliki 2 program doktor. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada tambahan 3 program doktor baru lagi. Nah selain itu akreditasi yang awalnya hanya ada 4 unggul, sekarang sudah ada 14 yang unggul. Yang C sudah tidak ada, jadi semuanya sudah baik sekali dan unggul. Kemudian akreditasi institusi juga sudah terakreditasi unggul. Jadi UTM menjadi kampus ke-123 yang mendapatkan akreditasi unggul untuk IPT-nya ya, untuk akreditasi perguruan tingginya, dari sekitar 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, selain hal-hal yang lain ya, ada cukup banyak termasuk unit-unit baru yang dimiliki oleh UTM, unit penunjang akademik, termasuk juga unit layanan kesehatan. Jadi alhamdulillah kita juga sudah memiliki klinik kesehatan sendiri yang sekarang sedang proses pemenuhan administrasi, menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ya alhamdulillah berkat kerjasama dan kekompakan teman-teman Sivitas Akademika dan tentu ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah 3 tahun ternyata, mau 3 tahun Pak itu. Mau 3 tahun ya. Banyak hal yang saya ketahui sekilas sudah BLU. Ya betul ya. Buka kedokteran. Ya. Program doktor. Bahkan terakhir saya membaca kemarin penelitian komersil. Ya. Dan banyak lagi hal lain. Sebenarnya tadi kan jawabannya masih umum ya. Saya ingin yang spesifik. Goalnya nanti seperti apa UTM ini? Apakah jadi universitas tertinggi di Jawa Timur misal, atau untuk mengalahkan UNER, atau seperti apa Pak? Enggak pretensi atau niat untuk mengalahkan atau bersaing dengan kampus lain, kita tidak ada ya. Siap. Kita fokus pada bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan manfaat UTM ke masyarakat, bangsa dan negara. Syukur-syukur juga bisa ke masyarakat internasional. Makanya kita mulai tahun 2024 sampai di 2025 kita juga membuat program beasiswa untuk mahasiswa asing ya. Walaupun pagunya masih terbatas karena anggaran UTM juga terbatas, tapi itu harus kita lakukan sebagai bentuk kiprah UTM di kancah global ya.
karena itu juga menjadi tuntutan dari setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia agar juga membangun program internasionalisasi. Di antaranya adalah membuka program untuk mahasiswa asing. Alhamdulillah sekarang ada kurang lebih dari 8 negara ya, dari negara yang ada di dunia selain Indonesia tentunya yang berkuliah di UTM. Jadi kita sama sekali nggak ada maksud untuk menyaingi atau melebihi begitu enggak ya. Kita hanya ingin bagaimana kampus UTM ini benar-benar kredibel, terus mutu akademiknya bisa dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar bisa mengalirkan kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat ya. Jadi istilahnya kalau bahasa Pak Rektor Senior ya bagaimana UTM itu tidak sekedar menjadi menara gading, tapi bagaimana justru bisa menjadi menara air ya. Artinya menjadi institusi yang mengalirkan kemanfaatan, kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat khususnya pada masyarakat sekitar. Nah, untuk itu maka instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan UTM sebagai kampus ya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, instrumen-instrumen itu harus dikuatkan. Nah, salah satu yang menjadi tuntutan untuk kita harus miliki itu adalah unit-unit penunjang inovasi. Ya, makanya alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah di 2024 kemarin dan selesai di awal 2025, sekarang sudah kita operasionalkan. Kita memiliki gedung inovasi teaching industry. Nah itu arahnya atau tujuannya, harapannya itu nanti riset inovasi teman-teman dosen, ya itu TKT-nya bisa kita naikkan. Yang selama ini itu berhenti di TKT 6, 7, paling banter di portofolio itu. Nah ke depan dengan adanya gedung inovasi yang kita miliki bisa meningkatkan. Tidak lagi hanya berhenti di TKT 7, tapi bisa sampai 8 dan 9. Artinya hasil riset inovasi itu siap untuk dikomersialisasi bekerja sama dengan dunia industri. Kalau selama ini kan riset itu rata-rata itu hanya berhenti di artikel dan publikasi. Ya Scopus lah. Iya, ya. Kalau nggak Sinta ya Scopus begitu. Selama ini kan seperti itu. Jadi banyak riset berhenti di situ. Nah kita ingin itu tetap penting ya sebagai bentuk partisipasi kita dalam menyebarkan ilmu pengetahuan ya dan teknologi kepada masyarakat melalui publikasi khususnya di jurnal-jurnal yang berintegritas ya, bereputasi baik nasional maupun internasional. Tapi tidak kalah penting itu adalah bagaimana hasil risetnya itu punya manfaat ke masyarakat langsung. Produknya itu bisa dirasakan begitu dengan cara itu tadi. Jadi meningkatkan hasil kualitas riset yang awalnya berhenti di TKT 7, kita harap bisa sampai TKT 8, TKT 9, siap dikomersialisasi, tapi tentu harus bekerja sama dengan dunia industri. Karena kalau kampus kan bukan core bisnisnya kalau sampai ke industri ya. Kita kan lebih berhenti pada riset, mungkin portofolio dan kesiapan produk riset itu untuk dikomersialisasi, dikerjasamakan dengan dunia industri. Jadi seperti itu ya. Siap. Jadi lebih kepada bagaimana penelitian itu berdampak gitu Pak. Betul. Kampus betul, berdampak ini kan. Sesuai dengan tagline Kemendiktistek saat ini kan. Ya, jadi berdampak dalam artian memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, beliau ternyata poinnya adalah memaksimalkan manfaat. Tidak mau bersaing dengan kampus-kampus yang sudah ada, bukan tujuan untuk bersaing, tapi tujuan utamanya adalah hanya memaksimalkan manfaat. Baik, kalau sudah ada 8 negara Pak, mahasiswa dari 8 negara mahasiswa asing, ada niat tidak untuk mendatangkan tenaga pendidik dari negara asing? Kita alhamdulillah bulan Oktober ini ya, insya Allah ada guru besar dari Australia yang siap menjadi dosen di UTM. Insya Allah kita kukuhkan kalau nggak di Oktober atau di bulan November, menyesuaikan dengan waktu beliau. Ya. Luar biasa ini bocoran ini belum Pak ya? Belum. Tapi komunikasi dan appointment sudah ya. Tinggal ngatur waktu beliau kapan
kepastian waktunya untuk sampai di Indonesia antara Oktober dan November. Dan beliau memang selama ini menjadi mitra kita dalam riset-riset inovasi yang dilakukan oleh UTM. Kayaknya UTM memang betul-betul. Jadi tidak sekedar dosen nih, tapi guru besar beliau. Siap. Ya. Berarti UTM ini memang betul-betul mau mendunia kayaknya ini. Mahasiswanya sudah lintas negara, dosennya juga sudah diupayakan untuk lintas negara. Ya, tapi yang terpenting kita itu sebenarnya inilah ya bumbu-bumbu untuk penguat saja. Siap. Tapi inti tujuan kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di sekitar UTM, lebih khusus lagi Madura tentunya ya. Hingga saya ingin, makanya kenapa kita mendirikan kayak program doktor, sekarang juga proses pengajuan fakultas kedokteran dan lain-lain, karena kita ingin UTM itu bisa menjadi trigger, khususnya kepada pemerintah daerah di Madura, bahwa kita ini bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Buktinya UTM bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus lain besar di Indonesia. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Sehingga sudah bukan waktunya lagi kita minder ya, takut, tidak percaya diri untuk melakukan terobosan inovasi-inovasi gitu. Bahwa kita ini bisa asal kita ada kemauan, ada keberanian dan kita mau berjuang, mau berusaha itu. Sehingga harapannya nanti Madura ini tidak selalu menjadi penyumbang peringkat bawah di IPM misalnya ya. Tapi bagaimana kita ya sejajar lah dengan daerah lain di Indonesia. Nah, contohnya kampus yang ada di Madura ya UTM misalnya itu bisa kok sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia kan begitu. Arahnya ke sana sebenarnya. Siap. Ya, jadi kita tidak hanya ingin maju sendirian, kita ingin maju bersama-sama. Makanya itu tadi sekarang ini bukan eranya kompetisi tapi kolaborasi. Jadi kita walaupun kerja keras mendirikan ini, meningkatkan capaian ini dan ini dan itu begitu, bukan dalam rangka untuk mengalahkan bukan dalam rangka untuk menyaingi atau mengalahkan ya, tapi justru kita ingin memaksimalkan dan mengoptimalkan manfaat UTM. Syukur-syukur bisa ditiru, bisa dicontoh oleh yang lain. Jadi seperti itu ya. Menarik. Ini penting untuk 4 pemerintah daerah di kabupaten di Madura. Jadi beliau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kampus di luar sana bisa dilakukan oleh UTM. Apalagi kalau dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan IPM kan begitu Pak ya. Betul. Melakukan banyak hal itu sangat bisa. Tinggal ada kemauan apa tidak. Betul. Ini kode sebenarnya. Baik Pak, kalau kita sudah berbicara tentang UTM impiannya seperti apa dan apa yang sudah dilakukan. Saya ingin berbicara mengkonfirmasi sedikit tentang isu-isu terakhir ya, isu-isu terakhir di media sosial di apa ya. Kan pernah ada pembakaran, terus ada beberapa hari terakhir ada berita penculikan. Saya juga nggak paham penculikan seperti apa sebenarnya. Mumpung Pak Hector ada di sini, biar dijelaskan secara persis seperti apa real masalahnya. Bahkan terakhir nih kemarin 2 hari yang lalu apa 1 hari yang lalu ada mahasiswa dimutilasi dan itu alumni UTM, alumni ya. Jadi kalau tapi tetap ke bawah ini UTM ini kayaknya kayak perawan gitu ya. Jadi menarik untuk selalu ditarik dan dibawa kemana-mana gitu. Gimana Pak Hector untuk menanggapi hal tersebut? Ya baik, sebenarnya fenomena seperti itu atau peristiwa seperti itu terjadi di mana-mana ya. Oleh mahasiswa kampus manapun, oleh mahasiswa beragam kampus termasuk oleh mereka-mereka yang alumni dari beberapa kampus. Cuma saya tidak tahu kenapa hal yang dilakukan oleh alumni kemudian ditarik UTM di mana pelaku dan korban saat itu pernah menempuh studi ya. Ya mungkin kalau tidak menyeret nama UTM mungkin kurang seksi beritanya mungkin begitu ya. Ya kita ini ajalah kita sikapi secara bijak saja bahwa itu semua harus menjadi introspeksi dan koreksi kita walaupun sudah alumni begitu ya. Tapi tentu kita sebagai pengelola itu kan juga harus mengintrospeksi ya
ada yang salah dalam proses pendidikan kita sehingga kemudian alumni kita ada yang berperilaku seperti itu, walaupun tentu jauh lebih banyak yang positif yang baik ya, cuma saya tidak tahu kalau yang baik seperti kemarin misalnya ya, ada inovator, salah satu guru inovator Jawa Timur yang dapat penghargaan dari gubernur itu salah satunya alumni UTM, dia guru di Sidoarjo dan itu masuk di profil di Kompas TV, cuma sayangnya nggak disebut kalau dia alumni UTM. Tapi ya sudahlah, kita memang berbuat bukan untuk dipuji ya. Kita tujuan utama buat itu ya untuk ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperbaiki budi dan akhlak dari para pemuda kita ya Indonesia. Walaupun tentu tidak mungkin kita bisa 100% sesuai dengan yang kita impikan. Pasti ya, jangankan kita lembaga ya, Tuhan saja yang menciptakan mereka para manusia. Tuhan kan inginnya semua makhluk yang beliau ciptakan ya, yang diciptakan oleh Tuhan itu kan ingin jadi manusia baik semua toh. Kan seperti itu. Tapi buktinya masih ada juga yang jahat. Itu Tuhan loh. Ya apalagi kita sebagai lembaga. Tapi sebagai bagian dari Khalifah fil Ardi, tentu setiap peristiwa itu harus kita ambil hikmah pelajaran sebagai bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Siap. Nah, saya kira seperti itu. Ya. Tapi tidak ada intervensi hukum ya dari Pak Hector ya? Kalau tentang proses hukum, kalau yang seperti kemarin ya, yang terjadi mohon maaf, kan ada kasus pembakaran. Kayaknya panjenengan saya lihat itu ikut demo juga itu awal gitu ya. Terus yang kemarin katanya penculikan ini saya ikuti, panjenengan kayaknya hadir juga ke Polres. Ya. Dalam rangka apa itu? Apa melaporkan atau seperti apa? Ya, jadi pertama kalau yang ada mahasiswi kami jadi korban pembunuhan dan pembakaran ya, saya melihat itu tidak sekedar hanya persoalan korban dan keluarganya semata, tapi ini adalah problem kita semua, di mana masih maraknya pelaksanaan budaya kekerasan. Makanya ini kita harus hentikan. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kekerasan ini jangan kita biarkan, termasuk jangan sampai aparat hukum diintervensi begitu dalam mengadili pelaku, maka kami UTM ya, saya langsung juga ikut turun untuk menyuarakan kepada aparat penegak hukum agar kasus ini benar-benar ditangani secara objektif begitu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan tentu agar ini menjadi misi tidak hanya kepada pelaku tapi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan, agar tidak lagi biasa mengedepankan cara-cara kekerasan menyelesaikan masalahnya. Nah, tolong kasih hukuman terberat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan alhamdulillah itu direspon oleh penegak hukum sampai keputusan pengadilan tingkat pertama ya. Nah, sekarang sepertinya masih ada upaya hukum banding begitu. Jadi saya tidak semata-mata membela karena korban mahasiswi, tapi itu mesti harus kita lakukan ya. Tapi yang lebih besar dari itu ya, lebih penting dari itu, ini sebagai pesan, tolong hentikan cara-cara menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah, karena yang dirugikan tidak hanya korban, pelaku pun juga ikut rugi, keluarga pelaku juga rugi, bahkan masyarakat kita juga ikut rugi ya, khususnya masyarakat Madura ya, lebih khusus lagi Bangkalan, karena dibacanya orang Bangkalan biasa menggunakan cara-cara kekerasan seperti itu. Nah, terus tentang yang kasus melibatkan mahasiswa baru dan mahasiswa senior ya dalam rangkaian acara PKKMB kemarin, nah itu tentu juga jadi perhatian kampus ya. Kampus mempersilahkan masing-masing pihak yang merasa dirugikan, baik mahasiswa baru ya yang korban penculikan dan kemudian penganiayaan itu, yang melaporkan ke aparat penegak hukum, tentu kami apresiasi, tentu kami hormati dan kami dukung begitu. Makanya kami juga audiensi ke pihak kepolisian dalam rangka untuk meminta informasi perkembangannya, dan ya kami juga minta agar segera diproses seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun belakangan kami juga mendapat informasi bahwa dari mahasiswa senior yang kebetulan juga ada korban yang jatuh dan mengakibatkan dirawat di rumah sakit, katanya juga melapor ke APH. Ya kita sama-sama hormati, kita pasrahkan ke APH untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tapi kampus tentu sebagai tempat mereka
menempuh studi. Kita juga punya sistem, kita juga punya aturan, dan tentu kita berkewajiban untuk menegakkan aturan dan sistem yang berlaku di internal UTM, dan itu sudah kami lakukan. Kami bentuk tim gabungan ya untuk melakukan investigasi, dan itu sudah dilaksanakan, sudah diserahkan ke Senat untuk dilakukan telaah dan diberikan rekomendasi kepada rektor, dan itu juga sudah dilakukan oleh Senat. Nah, kami juga sudah selesai membahas dan merumuskan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan. Tinggal kita menyerahkannya kepada para pihak-pihak yang terlibat begitu. Nah, Pak Warik 3 masih mempertimbangkan karena situasi politik, khususnya dinamika aksi mahasiswa di berbagai daerah Indonesia masih cukup marak. Nah, khawatir itu menjadi pemicu. Jadi Pak Warik 3 masih menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada para pihak yang terkait ya. Ini tentu bagian dari PR ya, bagian dari tugas institusi, bagaimana seorang insan terdidik, mahasiswa, tapi kok juga ya masih biasa melakukan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini tentu bahan kontemplasi, bahan introspeksi agar sistem pendidikan kita, khususnya pendidikan karakter, bisa diperkuat agar yang biasa menggunakan cara kekerasan bisa berhenti, dan yang tidak biasa ya tidak menjadi terbiasa untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Makanya kami mulai tahun 2025 itu membangun kurikulum pendidikan karakter yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa baru sebagai langkah preventif ya, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmoni, ya pentingnya dialog, komunikasi yang baik antar sesama, sehingga seluruh hal yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang arif bijaksana ya, tidak harus menggunakan cara-cara kekerasan. Seperti itu ya. Jadi kalau Pak Hektor mengatakan hal-hal negatif itu tidak hanya terjadi di UTM, di banyak hal di berbagai wilayah juga terjadi. Cuman memang tenang gitu ya. Pak Hektor sudah melakukan banyak hal, baik upaya hukum sudah diupayakan bagaimana aparat hukum bisa melakukan secara profesional, dan semua berproses di internal UTM juga berproses. Jadi tenang, semua akan diselesaikan dan diupayakan sebaik mungkin seperti itu. Baik, kita sudahi membahas internal UTM. Kita akan maju ke yang lebih tinggi. Bahas negara ini. Iya, bahas bangsa ini. Jadi begini, Rektor UTM ini atau UTM itu memiliki ribuan ya Pak ya, ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah gitu. Dan kemarin beberapa waktu terakhir terjadi aksi massa atau demo di beberapa wilayah besar-besaran dan di luar prediksi juga, sampai anarkis, membakar gedung, bahkan sampai ada jatuh korban. Saya ingin mendengarkan apa tanggapan Pak Rektor tentang hal tersebut. Apakah memang sudah layak hal tersebut terjadi atau sebenarnya seperti apa? Monggo Pak Rektor. Ya, jadi UTM kita... Sebelumnya, mohon maaf Pak Rektor, mahasiswa UTM ikut demo apa enggak nih? Ya, jadi UTM kita saat ini ya memiliki mahasiswa mungkin sekitar 21.000 ya. 21. Kalau di total secara keseluruhan yang berasal dari beragam daerah di Indonesia. Kalau provinsinya kalau nggak salah itu ada 34 provinsi ya, yang ada pemudanya ada di UTM. Selain yang mahasiswa asing tadi. Nah, kemarin terkait dengan isu nasional yang disikapi oleh teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia ya, yang tergabung di BEM SI, ada juga yang di BEM Nusantara ya. Nah, kebetulan BEM UTM itu bergabungnya di BEM SI ya, di BEM seluruh Indonesia ya. Nah, teman-teman BEM kemarin juga ikut serta dalam menyampaikan aspirasi, bergabung dengan teman di Surabaya, dan juga ada yang melakukan demonstrasi atau aksi penyampaian aspirasi di Kabupaten Bangkalan ya. Jadi terbagi, ada yang gabung ke Surabaya karena kebetulan BEM UTM itu koordinator BMSI untuk wilayah Jawa Timur. Ya, sehingga ya beliau harus mengkoordinir BEM se-Jawa Timur ya, bergabung menyampaikan aspirasi di Surabaya, tapi sebagian khususnya yang tergabung dan Cipayung dan juga
ada teman BEM lainnya itu melakukan aksi penyampaian aspirasi di Kabupaten Bangkalan. Saya kira aksi demonstrasi penyampaian aspirasi itu merupakan kondisi sine qua non lah dari sebuah sistem demokrasi begitu. Ya, sehingga harus kita hormati, harus kita apresiasi sepanjang penyampaian aspirasi itu disampaikan sesuai dengan kaedah-kaedah aturan yang berlaku di negara kita ya. Setahu saya sesungguhnya aksi teman-teman mahasiswa ya, baik BEM SI, BEM Nusantara atau mungkin BEM-BEM di masing-masing kampusnya masing-masing sudah dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah aturan ya. Nah cuma memang yang namanya aksi massa dan apalagi terjadi di hampir seluruh Indonesia itu selalu saja ada pihak-pihak yang coba untuk mendompleng ya atau menunggangi untuk kepentingan mereka itu. Saya kira yang aksi-aksi rusuh sampai juga penjarahan, pembakaran, saya kok tidak yakin kalau itu dilakukan oleh para mahasiswa ya. Saya lebih menduga itu dilakukan oleh pihak-pihak yang mendompleng itu. Yang kita tidak tahu apa kepentingannya, cuma yang jelas perbuatan dan tindakannya itu mencoreng nama baik negara kita tentu, dan tentu merugikan kita semua. Karena banyak aset publik yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah. Ya, ada juga beberapa aset privat juga malah yang ikut dirusak dan dijarah begitu ya. Nah itu kan sungguh memprihatinkan dan membuat akhirnya kita menjadi tidak tenang begitu. Karena khawatir terjadi atau mengalami seperti yang mereka alami. Begitu. Makanya saya berharap aparat penegak hukum tolong tindak tegas ya pelaku-pelaku perusakan, pembakaran, penjarahan begitu. Tapi tolong juga hormati mereka, para demonstran, khususnya para mahasiswa dan masyarakat lain yang melakukan aksi penyampaian aspirasi dengan cara-cara yang mengikuti kaedah-kaedah aturan. Jadi jangan direpresi mereka, jangan mereka kemudian disamakan dengan mereka pelaku pembakaran, ya, perusakan dan penjarahan itu. Gitu. Jadi harus dipilah betul mana pelaku kejahatan dan mana pejuang demokrasi yang melakukan aksi-aksi penyampaian aspirasi secara damai itu. Jadi seperti itu. Jadi beliau mendukung sebenarnya penyampaian aspirasi selama disampaikan dengan kaedah-kaedah yang benar, Pak ya. Betul. Dan meminta aparat hukum untuk bisa menegak tegas ya penyusup-penyusup yang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Karena itu seakan-akan mencerminkan kalau kita bukan negara hukum seperti itu, Pak ya. Betul, iya. Seolah-olah kita negara barbar. Iya. Rumah pribadi, aset pribadi dibawa. Makanya coba bayangkan seorang anggota DPR, terus kemudian Bu Menteri Keuangan ya yang kita kenal rekam jejaknya begitu panjang dalam membela negara kita melalui kompetensi beliau di posisi Menteri Keuangan. Tiba-tiba kemudian begitu gampang rumahnya dikuasai oleh sekelompok orang dan dirusak serta dijarah barang-barang privatnya, itu kan miris sekali. Bayangkan seorang menteri itu. Betul. Ya, gimana kalau seorang rektor yang nggak punya aparat begitu ya? Gimana kalau masyarakat biasa begitu kan? Masa kita kemudian tidak boleh memiliki barang-barang privat? Itu kan hak asasi manusia kan, property right kan? Sepanjang mendapatnya dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang dimurahkan oleh hukum, maka negara harus melindungi kan begitu. Coba bayangkan seorang menteri, dan itu tidak satu kali loh yang Bu Menteri ya, 2 kali tuh dalam satu malam. Kalau nggak salah ya di media yang saya ikuti itu kan jam 1 gelombang pertama, gelombang ketiga jam 3. Datang lagi. Betul. Kan ada jeda waktu 2 jaman toh. Coba bagaimana coba? Tahu yang pertama mungkin karena informasi intelijen misalnya kurang, sehingga aparat yang disiapkan jauh lebih sedikit dari masa. Oke lah kecolongan. Tapi yang kedua itu, kok masih bisa terjadi lagi? Apakah tidak langsung ada kesigapan aparat untuk mengamankan sehingga tidak terjadi lagi? Lah ini enggak masih terjadi lagi tuh kan? Nah ini tentu
ya PR kita semua ya, khususnya kepada aparat baik TNI, Polri untuk mungkin meningkatkan naluri intelijennya begitu, sehingga bisa membaca dinamika yang berkembang secara lebih akurat begitu, sehingga bisa dilakukan penanganan yang maksimal, sehingga hal-hal yang seperti kemarin terjadi tidak terjadi lagi. Karena kalau seperti itu, coba bayangkan siapa yang tidak takut masuk ke Indonesia. Pejabatnya saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang asing misalnya ini ya. Nah, ini kan akhirnya kita semua yang dirugikan ya, kita semua yang dirugikan. Kita kan ingin menjadi negara juru damai dunia lah begitu, dan tentu kita harus tunjukkan bahwa di negara kita damai kan begitu. Bagaimana kita bisa jadi juru damai dunia kalau di negara kita nggak aman, tidak damai kan seperti itu. Saya kira kalau kita kembali ke naluri hati paling dalam kita semua ingin hidup damai, aman, makmur, sejahtera kan seperti itu ya. Betul. Saya kira seperti itu. Baik, jadi peristiwa itu sangat disayangkan karena menimbulkan image seakan-akan negara tidak bisa melindungi warganya. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Hector, yang dilakukan tindakan-tindakan tidak senonoh ini bukan orang biasa. Gitu. Ya. Ini pejabat negara yang ya bukan yang kaleng-kaleng gitu ya. Jadi image yang timbul, apalagi kegiatan atau peristiwa kemarin itu media nasional, internasional juga mengikuti gitu. Seakan-akan image yang muncul negara Indonesia tidak bisa melindungi bangsanya seperti itu. Nah, katanya Pak itu kalau ingin menjadi juru damai ya harus damai dulu di dalam. Pak, seperti saya sempat mendengar bahwa saya panjenengan tadi mengatakan ini seakan-akan kecolongan gitu. Kayaknya iya, bahkan banyak spekulasi yang timbul di masyarakat. Ini kayaknya permainan elit gitu. Wah, gimana tanggapan panjenengan? Apakah betul ini permainan elit yang disengaja atau ya nggak begitu atau seperti apa, Pak? Mungkin ditanya. Ya, bisa saja ya. Semua kemungkinan bisa saja itu terjadi ya. Bisa jadi semua kemungkinan, semua analisis itu bisa jadi benar ya. Tapi untuk memastikan tentu kan butuh dukungan data-data yang akurat. Saya tidak bisa memastikan apakah ini permainan elit karena pertarungan elit misalnya. Ada yang mengkaitkan ini presiden ke-7 dengan presiden ke-8 atau mungkin presiden ke-8 dengan siapa begitu. Nah, saya tidak punya kompeten untuk menganalisis itu. Cuma yang jelas ini yang dirugikan tidak hanya elit-elit tertentu, tapi yang dirugikan ini adalah kita semua, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya apapun kepentingannya, apapun motivasinya, tolonglah hindari cara-cara seperti ini. Ini cara-cara barbar menurut saya ya. Cara-cara yang justru membawa kita itu kembali jauh ke belakang. Mungkin ya zaman pra kemerdekaan begitu. Kalau kita harus tengkar sesama anak bangsa kita sendiri. Tahun 98 kita kan mengalami ya hampir serupa, cuma mungkin waktunya lebih panjang begitu. Tapi saat itu kan tanpa bermaksud membenarkan ini ya, tanpa bermaksud membenarkan, itu juga perbuatan keji, itu juga tindakan barbar. Yang jadi sasaran kan pengusaha-pengusaha Cina ya, orang-orang Cina itu. Nah, yang sekarang alhamdulillah pemerintah cepat tanggap, walaupun kita sayangkan kenapa kok tidak terdeteksi jauh sebelumnya sehingga bisa diantisipasi, tapi kan relatif cepat sehingga eskalasinya tidak meluas. Ya, tidak masif terjadi di seluruh daerah begitu. Dan relatif cepat bisa tertangani. Cuma ini kan yang jadi sasaran kan antar bangsa kita sendiri. Ya, walaupun bangsa lain bukan berarti boleh begitu, tidak ya, tetap harus kita lindungi itu. Nah, apalagi sesama bangsa kita sendiri. Coba siapa yang jadi sasaran pengerusakan, penjarahan, pembakaran, dan siapa yang melakukan? Kan sama-sama bangsa kita sendiri itu. Kan miris sekali itu. Kenapa ini harus terjadi di negara kita yang katanya menjunjung nilai-nilai ketimuran ya, yaitu nilai-nilai yang sangat lekat dengan etika kemuliaan ya, yang berbasis pada nilai-nilai agama, religiusitas, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kita. Tolong siapapun yang punya kepentingan, yang punya ambisi, tolong hindari cara-cara melibatkan massa secara masif seperti ini, apalagi kemudian
dengan melakukan tindakan perusakan aset-aset publik dan tindakan teror ya terhadap personal-personal pejabat negara kita atau warga negara kita lainnya. Ya, kita jaga keamanan dan kedamaian bersamalah. Ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama berkompetisi untuk melakukan hal yang terbaik untuk bangsa kita. Saya kira seperti itu. Siap. Jadi apapun itu, kalau caranya tidak baik, yang dirugikan adalah bangsa kita sendiri. Betul ya. Itu, Pak, ya. Baik. Makanya saya setuju walaupun ini kontroversi ya dengan langkah Pak Presiden, walaupun situasi di dalam negeri belum sepenuhnya pulih begitu, tapi beliau akhirnya memilih tetap hadir ke Tiongkok ya, menghadiri pertemuan internasional lah begitu, forum internasional di situ. Nah, saya adalah pihak yang ikut mendukung dalam rangka untuk menyampaikan message ke dunia bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu tidak parah-parah amat seperti yang diberitakan oleh media-media baik nasional maupun internasional. Ya buktinya beliau bisa tinggalkan kok, kan begitu. Sehingga ya untuk memastikan ke mata dunia nggak usah takut masuk ke Indonesia, aman-aman saja. Buktinya saya aman masih bisa menghadiri acara ini. Kira-kira seperti itulah pesan itu yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu. Betul Pak, ya, kepada ya. dunia. Tapi tetap harus memastikan di dalam negeri ya benar-benar terkendali dan buktinya kan aman-aman saja waktu beliau hadir ke Cina ya. Siap. Alhamdulillah. Dan saya rasa cukup pembahasan aksi beberapa waktu terakhir. Selanjutnya kalau kita tadi membahas UTM, setelah itu lanjut ke nasional, kita balik lagi nih. Kita balik lagi membahas Kabupaten Bangkalan. Membahas Kabupaten Bangkalan yang di mana jadi tempat kita. Kalau untuk demo damai kemarin ya Pak, tenang-tenang saja gitu ya. Saya ingin, walaupun hari ini katanya ada aksi demo ya. Oh ya, katanya hari ini lagi berlangsung sepertinya aksi persiapan massa. Gak paham juga apa yang menjadi atensi yang disuarakan. Kita ikuti saja nanti. Saya ingin mendengarkan pendapatnya Pak Rektor tentang Kabupaten Bangkalan terkini. Kita baru saja memiliki pemimpin yang baru, dan kayaknya beberapa hal dilakukan, dan saya ingin mendapatkan pencerahan atau pendapatnya. Menurut Pak Rektor, kondisi hari ini sudah melakukan perbaikan, melangkah maju atau bahkan melangkah mundur itu, atau tidak berbuat apa-apa. Monggo Pak Rektor. Ya, saya kira setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah itu punya gaya masing-masing ya dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, saya melihat karena Pak Bupati, Pak Wabub ini kan masih baru ya, baru menjabat iya, dan juga mungkin di pengalaman birokrasi juga iya begitu. Sehingga saya coba usnudon, sepertinya beliau Pak Bupati, Pak Wabub ini masih fokus untuk penataan internal ya. Jadi untuk belajar dan untuk menata secara internal ya. Nah, selain itu juga kan pas bersamaan dengan, karena kan daerah itu nggak bisa dilepaskan dengan kebijakan pusat dan provinsi kan. Nah, kebetulan kan bersamaan dengan adanya kebijakan efisiensi itu, yang tentu itu punya dampak cukup besar juga ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Bangkalan. Jadi mungkin beberapa hal itulah yang membuat Pak Bupati, Pak Wabub harus fokus untuk mengurai satu persatu, selain belajar bagaimana mengelola birokrasi ya, karena itu hal baru tentu bagi Pak Bupati dan Pak Wabub. Nah, sehingga kita sampai saat ini memang belum melihat ada progres kegiatan yang luar biasa itu ya. Karena ya memang ini kan baru tahun pertama dijalanin itu. APBD tahun ini itu kan APBD yang disahkan di tahun sebelumnya, artinya di luar periode beliau. Sehingga ya tahun ini jangan kemudian kita memiliki ekspektasi melebihi dari kewenangan yang Pak Bupati dan Pak Wabub miliki begitu ya. Karena yang namanya birokrasi itu kan ada sistem, ada prosedur yang harus diikuti. Tapi ya saya juga minta Pak Bupati, Pak Wabub jangan lama-lama belajarnya, jangan lama-lama nata internalnya. Ayo segera tunjukkan ke masyarakat janji-janji yang sudah menjadi kampanye politik kemarin itu. Ya mulai tunjukkan, walaupun tentu butuh tahapan ya.
ya butuh schedule ya, tidak bisa ujuk-ujuk begitu, tapi sudah waktunya untuk mulai menunjukkan itu. Ya bahwa misalnya implementasinya nunggu APBD 2026 oke, tapi greget itu ya atau pencanangan itu bagaimana sudah mulai terlihat. Sehingga publik yang kemarin memberikan harapan besar ke Pak Bupati dan Pak Wabub tidak dikecewakan. Karena publik kan tidak paham sistem ya. Tidak paham bagaimana alur pembahasan APBD itu kan nggak paham mereka. Mereka taunya loh ini sudah Pak Bupati, Pak Wabub sudah sudah dilantik sekitar 6 atau ke 7 bulan begitu. Ini apa yang sudah dilakukan? Kan taunya publik seperti itu. Betul. Publik tidak tahu bahwa anggaran yang sekarang itu disusun oleh yang sebelumnya kan begitu. Makanya menurut saya karena ini kan ada RAPBD ya. Nah, jadi tunjukkan bahwa apa yang dijanjikan, apa yang jadi komitmen politik itu sudah mulai dijalankan. Ya ini sudah bulan September nih ya. Nah, walaupun realisasi konkret masih nunggu di tahun berikutnya, tapi bagaimana sudah ada yang dicanangkan bahwa itu akan segera dilaksanakan mulai saat ini. Ya, mulai saat ini. Sehingga keresahan publik yang coba diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi yang konon katanya hari ini ada sekitar 5.000 massa begitu ya. Nah, itu bisa segera diatasi dengan cara menunjukkan kepada mereka bahwa komitmen dan janji politik itu sudah mulai dicanangkan untuk segera dilaksanakan, cuma harus mengikuti alur regulasi yang berlaku kan begitu. Karena kalau itu nggak diikuti, ya mungkin publiknya puas tapi Bupati Wabubnya bisa bermasalah kan begitu. Sehingga bagaimana publik merasa puas karena janji politiknya dipenuhi, terus Bupati dan Pak Wakil Bupati ya aman karena semua pelaksanaan dalam mewujudkan komitmen politik itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku kan begitu. Jadi saya ingin narik kembali nih, kalau tadi Pak Rektor mengatakan UTM ini bisa melakukan seperti kampus lain yang dilakukan di luar Madura gitu ya. Dan UTM ini kebetulan ada di Kabupaten Bangkalan. Saya tanya nih sama Pak Rektor, sejauh ini ada komunikasi tidak antara pemerintah daerah dengan UTM untuk kemajuan Madura atau Bangkalan? Karena milik Bangkalan kan ada di Bangkalan gitu. Ya relatif intensif sebenarnya ya komunikasi, ada yang personal, ada yang kelembagaan begitu. Tapi prinsip kita UTM itu selalu siap jika memang dibutuhkan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah begitu. Ya prinsip itu. Kalau ditanya komunikasi kita sudah cukup intensif baik personal maupun kelembagaan. Tapi ya itu tadi ya saya memahami jangankan daerah, kita kampus juga sempat cukup kelimpungan di awal tahun akibat kebijakan efisiensi itu. Tapi alhamdulillah kita bisa agak cepat ya karena kita kan langsung menginduknya di kementerian ya agak cepat dalam beradaptasi dan akhirnya kemudian ada kebijakan relaksasi sehingga kita bisa kembali normal dan bisa agak leluasa untuk kita bergerak cepat melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah, mungkin tidak seperti itu di daerah. Jadi sepertinya memang kebijakan efisiensi sampai sekarang kan masih sepenuhnya berlaku itu. Ya saya tidak tahu persis apakah ada relaksasi atau tidak, tapi setahu saya transfer dana ke daerah itu kan kalau nggak salah 50% ya. Betul. Ya, dan itu tentu dan itu sudah ada alokasi khusus. Betul ya, dan itu tentu cukup berat bagi daerah-daerah, khususnya daerah yang masih mengandalkan sumber APBD-nya dari APBN, termasuk Bangkalan begitu. Ya, itu yang mungkin perlu dimaklumi juga oleh publik ya. Makanya ya saya apresiasi langkah-langkah Pak Bupati yang coba membangun kerjasama kolaborasi dengan masyarakat, misalnya urunan memperbaiki jalan. Itu saya kira langkah-langkah terobosan yang harus kita apresiasi ya. Tapi kan tidak bisa semua hanya mengandalkan itu. Ya itu oke, bagus dan perlu untuk terus dilanjutkan. Nah tapi APBD yang
ada penurunan cukup tinggi ya dari sisi sumber pendapatan, khususnya yang bersumberkan dari APBN. Nah, itu bagaimana benar-benar bisa dioptimalkan sehingga program-program prioritas yang berbasis pada APBD itu benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat. Jadi Pak Bupati harus benar-benar cermat ya, harus benar-benar cerdas dalam menyusun skala prioritas sehingga anggaran APBD yang cukup tajam mengalami penurunan tapi tidak mengganggu ekspektasi publik kepada pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah komunikasi sudah intens katanya, baik secara kelembagaan maupun pribadi. Bahkan Rektor UTM mengatakan siap untuk diajak kolaborasi gitu Pak ya. Karena UTM ini gudangnya SDM, gudangnya keilmuan gitu ya, untuk bagaimana memajukan Kabupaten Bangkalan. Tinggal actionnya kapan ya. Tinggal actionnya kapan dan menyesuaikan ke semua hal tentunya, karena berbicara pemerintahan tidak hanya berbicara ego pribadi, tapi terikat terhadap APBD dan lain-lain. Itu harus diikuti agar masyarakatnya puas, pemerintahnya aman gitu ya. Jangan hanya satu sisi gitu ya. Jangan hanya masyarakatnya puas tapi pemerintahnya tidak aman. Itu bahaya. Oke, baik. Tapi punya tren positif Pak ya, atau optimis gitu. Pemerintahan Bangkalan ini bisa membawa Bangkalan lebih baik. Ya, orang siapapun kalau ingin ada perubahan ke arah positif pada kemajuan tentu harus didasari oleh semangat optimisme, ya. Karena dengan semangat optimisme, sesulit apapun yang kita hadapi, maka pasti masih ada peluang-peluang yang bisa kita laksanakan. Tapi kalau sudah kita pesimis, ya seluas apapun kesempatan itu yang dihadapi selalu kesulitan itu. Ya, menurut saya kita harus bangun optimis, apalagi ini pemerintahan baru berjalan, ya tidak banyak yang bisa ditunjukkan karena memang baru berjalan begitu ya, baru berjalan, sehingga jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita bahwa pemerintah daerah ini mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat Bangkalan. Kita kasih kesempatan, kita dukung ya, kita kasih waktu, insya Allah tahun depan sudah waktunya kita menagih janji-janji politik yang dijanjikan pada saat kampanye-kampanye pada waktu pilkada kemarin itu. Nah, kalau di tahun depan belum ada gelagat progresif untuk mewujudkan itu, ya ayo kita tagih bersama-sama ya. Kita ingatkan, kita tagih bersama-sama agar benar-benar sisa waktu dimaksimalkan untuk mewujudkan visi misi politiknya ya, sesuai dengan yang disampaikan waktu kampanye, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Ya, sehingga Bangkalan yang sangat dekat dengan Surabaya itu benar-benar menjadi faktor strategis ya untuk akselerasi kemajuan daerah. Tidak sebaliknya begitu. Ya coba bayangkan kan, Surabaya ini kan dekatnya dengan Gresik, dengan Sidoarjo, kan gitu ya, berdempetannya ya. Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan kan. Dan 3 kabupaten ini kan dampak kedekatan dengan Surabaya kan terasa. Ya. Industri kan maju, ya pemerintah daerahnya juga. Nah, cuma Bangkalan nih. Maka kita dukung bersama kepala daerah, wakil kepala daerah yang ada agar bonus geografi ya, bonus demografi, bukan demografi, bonus geografi nih, karena kedekatan letak strategis ya. Iya, jadi bonus geografi Bangkalan yang sangat dekat dengan Surabaya itu juga bisa dirasakan Bangkalan, sebagaimana saat ini yang dirasakan oleh Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan. Bahkan kalau yang ke barat tidak hanya ke Gresik, Sidoarjo kan, tapi tembus sudah kan. Ke Lamongan, ke Bojonegoro kan. Tumpengnya sudah nyampe kemana-mana. Kita ini kok susah sekali nih kemajuan melewati Suramadu itu ya. Nah, makanya kita dukung, kita dorong bersama-sama Bupati dan Wakil Bupati agar bonus geografi Bangkalan yang dekat dengan Surabaya itu benar-benar menjadi variabel yang mengakselerasi kemajuan daerah Kabupaten Bangkalan. Ya.
Baik, Saya kira seperti itu. Pak Hector melihat kalau tadi Pak Hector mengatakan kita harus memandang hal dengan optimis gitu ya. Apakah demo 5.000 masa hari ini itu sebuah bentuk pandangan optimis atau pesimis Pak Hector? Menurut Pak Hector? Ya kalau saya jadi bupati ya, Siap. kalau saya jadi bupati ya saya Amin. menyampaikan terima kasih begitu. Berarti masyarakat kita itu sayang sama bupati kan begitu, sehingga bupati diingatkan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu maka jangan dicuekin ya, tolong ditangkap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang hari ini menyampaikan aspirasinya, tentu dalam bentuk tindakan nyata ya, berupa kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Wujud sayang masyarakat terhadap bupati gitu Pak Hector ya. Kalau saya jadi bupati, saya menganggapnya seperti itu. Ya. Karena kalau nggak saya, nggak mungkin mereka capek-capek meluangkan waktunya kan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Kan ya. Betul Pak Hector. Paling yang ada kalau tidak sayang ya bisa jadi sembunyi-sembunyi merusak kan begitu. Betul, Nah betul. ini kan terang-terangan menyampaikan. Kalau nggak sayang apa namanya kan begitu. Betul. Jika kalau Pak Bupati kemudian misalnya menanggapinya negatif, apalagi kemudian dengan dicuekin, apalagi misalnya dianggap aksi-aksi provokasi, ya menurut saya tidak tepat ya. Ya tidak bijak lah. Baik. Ya. Terakhir kita sudah cukupi. Saya minta closing statement-nya Pak Hector. Baik tentang bangsa, baik tentang TM atau PMK Bangkalan sebagai penutup. Silahkan Pak. Kita boleh punya harapan perubahan besar terhadap negara kita, terhadap daerah kita, terhadap kampus kita. Haruslah kita punya harapan seperti itu. Tapi ingat, perubahan itu akan selalu dimulai dari diri kita. Sehingga ayo kita perbanyak introspeksi, ya, perbanyak evaluasi, barangkali kondisi negara kita, kondisi daerah kita, kondisi kampus kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan, itu barangkali juga ada faktor dari diri kita. Ya, jadi bahasanya Nabi Muhammad kalau tidak salah itu adalah dalam segala sesuatunya itu ibda binafsi. Ya, kita mulailah dari diri kita sendiri. Saya masih ingat ceritanya Cak Nurholis ya. Beliau pernah bercerita bahwa ada seorang pemuda yang punya cita-cita besar ingin merubah dunia. Tapi setelah sekian tahun berjalan ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk merubah dunia. Akhirnya dia turunkan untuk merubah negaranya. Setelah sekian tahun berjalan juga ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk merubah negaranya. Akhirnya dia turunkan untuk merubah daerahnya. Setelah sekian tahun berjalan ternyata dia juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk daerahnya. Nggak ada orang yang mau dengerin dia. Akhirnya dia turunkan ingin merubah keluarganya. Ternyata dalam keluarganya sendiri nggak ada yang mau dengerin dia. Akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa juga terhadap keluarganya. Akhirnya dia turunkan lagi bahwa saya harus memulai merubah diri saya sendiri dulu. Tapi sebelum itu dilakukan ternyata dia keburu mati. Biar kita tidak seperti itu, maka agar kita tidak salah juga, tidak tersesat juga, mulailah perubahan itu dari diri kita. Baru kita naikkan ke keluarga kita, baru kita naikkan ke daerah kita naikkan ke negara kita naikkan ke dunia kita itu. Jadi saya kira seperti itu. Nggak apa-apa bermimpi besar, tapi jangan lupakan hal yang kecil gitu Pak Hector ya, yang ada dalam pribadimu sendiri. Terima kasih Pak Hector sudah hadir di Studio Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.